Halo, selamat malam. Di sini dengan saya Tika Suarsa dengan NIM 208541008. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan suatu uji coba kepada skema basis data yang sudah saya buat. Apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak? Ini saya sudah siapkan database-nya, data rumah klinik, dan juga tabel-tabelnya dan beserta isinya. Tapi di sini saya tidak akan menguji semuanya karena terlalu banyak. Jadi saya akan menguji beberapa saja dan untuk memperlihatkan data yang mana akan muncul dan tidak muncul. Oke, selanjutnya di sini saya juga sudah menyiapkan kodenya agar lebih cepat. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Pertama, di sini saya menggunakan select distinct bintang atau asterisk. Di sini saya akan select semua atribut yang ada pada yang akan ada pada tabel-tabel yang akan saya gunakan di sini nanti dengan tambahan distinct, di mana distinct sini berguna untuk ketika terdapat suatu atribut atau kolom yang bernama sama itu akan tidak bermasalah atau hanya akan ditampilkan sekali, jadi tidak akan menjadi masalah seperti itu. Selanjutnya from dari tabel pasien. Oke. Pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan mencari data dari nama pasien itu Sudarse yang ada di sini, dan juga data pada tanggal 29 Maret 2022 yang ada pada tabel pasien admission. Jadi nanti alurnya seperti ini, mencari nama dari pasien. Setelah itu kita samakan pasien ID-nya dengan pasien admission menggunakan pasien ID juga. Setelah didapatkan hasilnya, kita lakukan join lagi ke physical examination karena saya akan mencari data dari physical examination untuk bagian head dan juga bagian other. Oke. Setelah physical examination, kita cari data untuk head dan data untuk other dari pasien Iketut Sudarse. Oke. Di sini yang pertama adalah pasien, tentunya dari tabel pasien. Saya aliaskan dengan P. Saya inner joinkan dengan pasien admission. Di sini saya aliaskan dengan dengan PA maksud saya. Dengan atribut ataupun kolom yang saya samakan di sini adalah pasien ID yang ada pada tabel pasien dan juga yang ada pada tabel pasien admission. Setelah didapatkan hasil dari inner join pasien dengan pasien admission, setelah itu saya melakukan suatu left join ke physical examination. Ke physical examination. Kenapa saya melakukan suatu left join ke physical examination? Karena agar misalkan seorang pasien, maksud saya, tidak melakukan suatu physical examination, data dari pasien tersebut masih ditampilkan, namun dia tidak akan menampilkan hasil pada physical examination. Jadi kita tetap tahu ini data dari pasien siapa yang tidak melakukan physical examination, seperti itu kira-kira. Oke. Selanjutnya pada physical examination dan juga pasien admission, saya menyamakan atribut pasien admission ID yang ada pada pasien admission dan juga yang ada pada tabel physical examination. Setelah itu saya melakukan inner join untuk mencari data pada tabel head. Di sini saya aliaskan dengan H. Saya samakan atributnya menggunakan physical ID yang ada pada tabel physical examination dan juga yang ada pada tabel head.
Oke, setelah itu saya joinkan lagi untuk mencari data dari tabel other dengan menyamakan atribut physical ID yang ada pada physical explanation dan yang ada pada tabel order. Oke. Setelah itu saya menggunakan filter where untuk mencari data yang ingin saya cari di sini. Yang mana pasien yang bernama Ketut Sudarse dan dia pada tabel pasien admission-nya dilakukan pada tanggal 29 Maret 2022. Oke, jika kita kirim, nah ini adalah data yang didapatkan. Ini adalah data awal, ini adalah data dari tabel pasien, yaitu ini adalah data dari pasien admission, dan ini adalah data dari data dari head. Setelah itu ini adalah data dari tabel other. Oke. Jadi dapat dilihat ini sudah berhasil untuk menampilkan datanya. Bagaimana jika kita lihat untuk pasien pertama, 5D Gembini. Oke, 5D Gembini ini melakukan check up ke klinik pada tanggal 28 ya. Oke, jika kita kirimkan tidak ditampilkan hasil apapun. Kenapa? Karena 5D Gembini ini tidak melakukan physical examination, jadi tidak mungkin ada pengecekan untuk head maupun other. Jika kita hapus untuk bagian head dan juga othernya seperti ini saja, kita dapat lihat. Nah, ini ditampilkan hasil untuk data dari tabel pasien di sini, dan juga ini pada tabel pasien admission juga ditampilkan, dan pada tabel physical examination di sini bernilai 0 atau kosong, tidak ada. Karena memang 5D Gembini ini tidak melakukan physical examination sama sekali. Dia hanya melakukan check up laboratori. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Di sini selanjutnya saya akan mengecek pasien dengan nama 5D Gembini. Selanjutnya kita inner joinkan ke pasien admission dan mencari data dari vital sign-nya, vital sign dari 5D Gembini. Jadi langkahnya seperti ini, dari pasien ke pasien admission, setelah itu ke vital sign gitu. Oke, di sini select distinct asterisk masih sama. From tabel pasien, saya gaskan dengan P, saya inner joinkan dengan pasien admission dengan menggunakan atribut yang disamakan adalah pasien ID. Setelah itu saya inner joinkan ke vital sign, ke tabel vital sign di sini dengan saya gaskan dengan VS atau VS, dengan atribut yang saya samakan adalah pasien admission ID yang ada pada tabel pasien admission dan juga yang ada pada tabel vital sign. Oke, jika kita kirimkan, nah ini hanya akan menampilkan satu hasil karena 5D Gembini ini hanya melakukan sekali vital sign pada tanggal 28 pada tanggal 28 Maret 2022, yang mana pada tanggal itu dia berkunjung ke klinik untuk melakukan check up laboratori. Bagaimana jika kita ganti
untuk pasien kedua, yang mana adalah ikut Sudarso. Jika kita kirimkan, dia akan menampilkan dua data, yang mana karena memang ikut Sudarso ini dia melakukan 2 kali vital sign. Dapat dilihat di sini data yang berbeda, dan memang seperti itu. Oke, dan jika awal kita tidak menampilkan namanya di sini, itu tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang jika kita hapus saja. Jika kita tidak menampilkan namanya, yang ditampilkan adalah semua hasil dari vital sign yang ada di sini, yang mana adalah Nimade Gemini melakukan sekali seperti yang tadi, dan Ikuto Sudarso melakukan 2 kali. Jadi datanya ada 3 untuk vital sign-nya. Oke, sepertinya sudah berjalan dengan baik untuk pengecekan vital sign-nya. Selanjutnya di sini saya akan mengecek untuk sekali lagi. Oke. Di sini saya akan mengecek untuk complete blood count 5 diff without ESR, tetapi tidak sampai ke analyte detailnya ya. Jadi cuma sampai sini saja karena cukup banyak data di sana. Oke, jadi langkahnya dari pasien menuju ke pasien admission, setelah itu menuju ke laboratori, setelah itu menuju ke complete blood count 5 diff without ESR. Oke, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Untuk select masih sama, select distinct asterisk dari tabel pasien, diinner-joinkan dengan pasien permission menggunakan pasien ID sebagai atribut yang disamakan. Setelah itu kita left join ke tabel laboratori. Saya hiaskan dengan L di sini. Kita samakan dengan atribut pasien admission ID yang ada pada tabel pasien admission, dan juga pasien admission ID yang ada pada tabel laboratori. Oke, setelah itu saya inner joinkan dengan tabel complete blood count ini dengan mencocokkan value pada atribut laboratori ID, dan juga dengan atribut laboratori ID pada tabel laboratori dengan tabel complete blood count. Oke, di sini saya akan mengecek nama yang akan dicek adalah Iketut Sudarso, yang mana Iketut Sudarso ini dia memang tidak melakukan suatu laboratori check up, jadi seharusnya data yang ditampilkan itu tidak ada. Oke, jika kita kirimkan, oke, benar tidak ada, karena memang Iketut Sudarso ini tidak melakukan laboratori check up sama sekali. Oke, jika kita hilangkan inner join yang terakhir, nah ini adalah data-data untuk pasien dan pasien admissionnya. Untuk data dari laboratorinya tidak ada seperti dari sini. Nah, ini yang menyebabkan tidak adanya data pada inner join berikutnya nanti. Itu. Dan memang Iketut Sudarso tidak melakukan laboratori check up. Oke, bagaimana dengan jika kita ganti dengan pasien pertama, yang mana adalah Nimade Gemini. Oke, jika kita kirimkan, oke, hasilnya ditampilkan ya, karena memang Nimade Gemini memang melakukan laboratori check up. Ini adalah data dari tabel pasien, dari tabel pasien admission. Ini ada data dari tabel laboratori, dan ini adalah data dari tabel blood count 5 diff without ESR. Oke, mungkin segitu saja untuk pengecekan dari skema basis data yang sudah saya buat.
Mohon maaf bila terdapat suatu kesalahan kata maupun penyampaian. Saya harapkan kritik dan sarannya, dan juga jika kalian memiliki suatu pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom komentar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.